Selamat malam Mbak Rosa. Perkenalkan, nama saya Bidan Sisati. Saya bidan di sini. Begini ya Mbak Rosa, tadi ada dari depan bahwa Mbak Rosa pengen mengetahui tentang persiapan apa saja yang perlu diperhatikan atau perlu dipersiapkan secara matang sebelum terjadinya kehamilan untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat. Apakah benar seperti itu Mbak Rosa? Oke. Sebelumnya belum pernah mengetahui nggih? Belum. Kalau belum saya jelaskan nggih. Persiapan untuk menghadapi ataupun sebelum kehamilan untuk mempersiapkan kehamilan sehat dibutuhkan beberapa persiapan. Yang pertama adalah persiapan psikologis, yang kedua persiapan fisik, yang ketiga persiapan finansial, yang keempat persiapan pengetahuan, dan yang kelima adalah persiapan mengenai umur, nggih. Yang pertama, kita bahas satu persatu, ya. Untuk yang pertama adalah persiapan psikologis. Persiapan psikologis ini dilihat dari kesiapan mental kita, ya. Jadi di sini ketika menginginkan kehamilan, itu yang pertama, seorang istri itu harus yakin ingin hamil. Apakah panjenengan menginginkan kehamilan tersebut? Ya. Kalau iya, berarti harus dengan senang, ya. Yang kedua, itu tidak boleh mendapatkan tekanan, baik dari suami, keluarga, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, tidak boleh mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga nanti kehamilannya dapat berjalan dengan lancar. Dan selebihnya adalah ketika hamil itu tidak boleh keluarga itu harus laki-laki, harus perempuan, karena kita tidak bisa menentukan jenis kelamin, itu hanya kuasa Allah saja, nggih. Jadi di sini harus dipersiapkan secara matang dan harus dimusyawarahkan secara baik-baik sehingga nanti dalam kehamilannya dapat berjalan dengan sehat dan lancar, nggih. Yang kedua adalah persiapan fisik. Persiapan fisik di sini meliputi yang pertama adalah makan makanan yang bergizi, yaitu 4 sehat 5 sempurna kalau dulu, nggih. Ya, kalau sekarang itu makanan seimbang, yaitu terdiri dari karbohidrat, vitamin, mineral, protein, kalsium, serta zat besi dan lain sebagainya. Jadi harus ada nasi, harus ada lauk dari protein hewani dan nabati seperti apa? Ikan, tempe, tahu, bisa telur dan lain sebagainya. Itu dipilih saja sesuai dengan kemampuan, nggih. Terus sayur-sayuran pasti ada, nggih. Di sini kan banyak, nggih. Terus di sini juga buah, itu biasanya pisang, terus pepaya, nggih. Kalau bisa itu sama minum susu. Tetapi kalau misalkan tidak ada, itu minum air putih yang cukup berapa? 8 gelas sehari itu minimal, nggih. Nah, dan juga panjenengan harus mengurangi meminum minuman yang mengandung soda seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta dan lain sebagainya. Hindari minum minuman keras, narkotika, nggih, narkoba. Terus di sini hindari paparan dari rokok, nggih. Terusan lingkungan yang tidak baik. Misal lingkungan tersebut banyak terjadi perkelahian dan lain sebagainya, itu juga harus dihindari karena tersebut mengancam kesehatan fisik kita. Selain itu juga panjenengan sendiri harus rutin olahraga. Olahraganya bagaimana? Ya diusahakan paling tidak 1 minggu 1 kali atau mungkin 1 minggu 2 sampai 3 kali. Sekali olahraga setengah jam atau sampai 1 jam. Nah itu untuk menjaga kelancaran dari sirkulasi darah kita. Olahraga tidak harus berat, jalan kaki pun olahraga atau aktivitas di ladang dan lain sebagainya itu juga bisa. Tapi jangan terlalu kelelahan, nggih. Terus tidur itu diusahakan sebelum jam 9 malam sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang kurang baik. Misal ya kalau kurang dari jam 9 itu biasanya mengurangi terjadinya kasus anemia atau kurangnya hemoglobin dalam darah, nggih. Jadi untuk persiapan itu lebih bagus, nggih. Terus di sini selanjutnya adalah persiapan finansial. Finansial itu adalah uang, nggih, keuangan. Nah, di sini kenapa kita harus mempersiapkan finansial? Karena pada saat kehamilan kita itu membutuhkan nutrisi, nggih. Nutrisi pada ibu hamil itu dibutuhkan, kan yang tadinya nasi hanya 1 piring, kalau hamil harus 1,5. Lauknya pun sama, misal 1 potong, setelah hamil 1,5 atau 2 potong. Jadi lebih banyak, nggih. Buah sama dan susu harus dipersiapkan untuk ibu hamil juga untuk mempersiapkan ASI, nggih. Terus selain itu juga membutuhkan biaya untuk periksa. Setiap bulan kan periksa aja. Nah, itu kan harus bayar juga untuk memberi vitamin dan lain sebagainya, itu kan harus bayar. Kalau kita tidak punya uang, otomatis kan kita jadi pikiran dan mengurangi kesehatan di dalam kehamilan. Selain itu juga
persiapan tabungan untuk persalinan, karena persalinan kan kita harus mempersiapkan berapa itu jumlahnya, ya paling tidak kita harus memiliki tabungan 2-3 juta, sehingga nanti misalkan bersalin itu sudah tidak pusing nggih. Jenengan bisa menabung dari sekarang nggih, misal 1 bulan berapa itu dikondisikan dengan kondisi keuangan keluarga, seperti itu nggih Mbak. Terus selanjutnya adalah persiapan pengetahuan. Pengetahuan ini adalah pengetahuan seputar kehamilan, bahwa hamil itu dimulai dari 0 sampai 9 bulan, dan nanti di sana terjadi perubahan-perubahan baik hormon nggih, yang tadinya perutnya kecil membesar, dan misalkan saja ada keluhan mual muntah, ada pusing dan lain sebagainya, itu panjenengan harus mengetahui sehingga nanti tidak parno, tidak bingung dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri jenengan, nggih. Terus yang kedua di sini untuk pengetahuan, panjenengan juga harus mengetahui apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil ketika hamil tersebut. Nah, itu harus istirahat cukup, makan makanan bergizi dan lain sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi di awal, nggih. Selain itu, kita juga secara pengetahuan ini harus mempersiapkan juga kalau bersalin itu bagaimana, posisi mengecer itu bagaimana, nanti saya bersalin di mana, itu perlu dipersiapkan. Serta ibaratnya untuk pengetahuan juga harus sampai pengetahuan seputar perawatan tali pusat, perawatan bayi baru lahir, ketika bayi nangis ini ngompol atau kurang minum dan lain sebagainya, tentang ASI eksklusif itu hendaknya dipelajari sejak hamil sehingga nanti tidak terjadi keteteran nggih, tidak terjadi kebingungan saat memiliki bayi. Seperti itu, J. Terus selanjutnya ini kita harus mempersiapkan umur. Karena panjenengan sekarang sudah 20 tahun, ini sudah memenuhi syarat. Karena yang disunahkan atau dianjurkan nggih, itu adalah usia hamil 20-35 tahun. Kenapa seperti itu? Karena kalau kurang dari 19 tahun itu organ reproduksi belum berfungsi secara maksimal. Sedangkan bila lebih dari 35 tahun organ reproduksi sudah berkurang fungsinya. Jadi kenapa tidak boleh hamil sebelum usia 20 dan 35 dan sesudah usia 35? Karena kalau itu terjadi biasanya perkembangan janin juga akan mengalami gangguan, serta di sana nanti pada saat melahirkan akan terjadi komplikasi dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu harus dipersiapkan sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kiranya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Mbak Rosa? Sudah jelas. Yeah. Kalau sudah jelas, misalkan saja tadi tabungan itu apakah harus langsung memiliki 3 juta atau boleh dari sedikit? Dari sedikit, boleh dipersiapkan dari sekarang. Tolong dipersiapkan deh dengan matang sehingga nanti prosesnya dapat lancar deh. Saya tulis dulu deh. Sudah diberikan konseling tentang persiapan kehamilan sehat pada Nyonya Rosa 20 tahun tanggal 21 bulan 10 2003 pukul 09 di TPMB Siswati, pemberi asuhan Siswati. Demikian Mbak Rosa telah saya berikan untuk pengetahuan seputar persiapan menjelang kehamilan. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik sehingga nanti proses kehamilannya berjalan dengan lancar, sehat, dan panjenengan serta bayinya sehat. Seperti itu nggih. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga dimudahkan semuanya nggih. Hati-hati di jalan nggih. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Salam.